Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Kami berharap selalu penuh dengan sukacita dan selalu penuh dalam berkat Tuhan. Dan kami mau mengingatkan tema baru di bulan Juli kita kali ini, yaitu adalah Excellent, yang merupakan 7 nilai dalam Gereja Zion Church of Christ, di mana kita belajar untuk dapat memberikan yang terbaik dari segala sesuatu yang dapat kita lakukan. Kalau kita bisa melakukan yang terbaik, mengapa kita hanya mau melakukan yang biasa? Dengan kata lain, if you love what you do, you will do it with love. Selamat mengikuti ibadah online hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama jemaat Tuhan, kita mau bersama memuji dan meninggikan nama Tuhan. Sebab hanya Dia yang kita puji. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Mari sama-sama kita mau bersorak lebih lagi buat Yesus. Nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang perkasa. Terima kasih ya Tuhan atas segala apa yang telah Kau berikan buat kami ya Tuhan. Kami percaya dalam segala situasi Engkau adalah sumber harapan kami. Dalam ketidakpastian
Kami hanya bisa bergantung dan berpegang hanya kepadamu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus tuaku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, Berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus tuaku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus tuaku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. tak pernah gagal rencana-Mu dalam hidupku. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus tuaku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus tuaku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu.
Thank you, Jesus. You're my home. Hanya Engkaulah harapan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami percaya padamu. Kami mengasihimu Yesus. Kau Allah yang baik. Kau Bapa yang setia. Kami bersyukur Tuhan. Ya, kembali lagi kita mengucap syukur atas Tuhan kita yang tidak pernah sekalipun gagal menyediakan rancangan yang terbaik bagi hidup kita. Amin. Sehingga kita bisa selalu menaruh harapan kita padanya. Nah, kembali lagi saya mengundang saudara-saudara sekalian dalam ibadah online St. Church of Christ di hari Minggu ini. Dan seperti biasanya, kita mau saling mendoakan untuk saudara-saudara kita yang lain di dalam Kristus. Nah, untuk itu, saya mau mengundang saudara-saudara sekalian untuk kita memejamkan mata kita. Dan dengan sepenuh hati, mari kita mendoakan saudara-saudara kita. Bersama dengan saya, Tuhan Yesus, kembali lagi Tuhan, hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami ingin membawakan beberapa pokok doa kami Tuhan Yesus, karena kami percaya Engkau adalah Tuhan yang menyediakan. Tuhan, yang pertama kami ingin berdoa untuk saudara kami yang sedang menjalankan skripsinya. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus bahwa penyerta-Mu selalu berada bersama dengan dia Tuhan. Segala persiapan skripsinya, pengerjaan skripsinya, ujian beserta sidangnya juga Tuhan, Kau sertai Bapa. Kau berikan hikmat-Mu Tuhan, sehingga semua bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang terbaik. Dan Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk saudara kami yang menjalankan usaha dan bisnisnya Tuhan. Walaupun situasi di luar tampak sulit, Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus, walaupun 1000 lebah di sebelah sisi kanan kami Tuhan atau kiri kami, Kau tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Dan Tuhan, Kau yang sertai saudara-saudara kami ini Tuhan Yesus, dalam aspek finansialnya Tuhan Yesus, pengambilan keputusan Tuhan dan bisnisnya Tuhan Yesus, semuanya Kau sertai saja Tuhan, sehingga bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan bisa melewati situasi ini Tuhan dengan memperoleh kemenangan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami juga yang anaknya ingin masuk sekolah Tuhan. Kau adalah Tuhan yang selalu menyediakan, sehingga juga Kau sediakan Tuhan Yesus segala aspek keuangan Tuhan Yesus, dan juga tempat atau sekolah yang terbaik untuk anak ini Tuhan Yesus. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu untuk juga anak ini bisa menjalankan sekolahnya dengan baik dan bisa mendapatkan hasil yang terbaik dan menjadi the best di sekolah. Dan Tuhan, kami juga tidak lupa untuk mengucap syukur bahwa untuk doa-doa yang telah Kau jawab, kami sungguh mengucap syukur Tuhan Yesus, oleh karena anugerah kemurahan-Mu saja Tuhan, anak saudara kami Tuhan bisa mendapatkan nilai yang baik di sekolahnya. Dan oleh karena berkat kemurahan-Mu juga Tuhan Yesus, saudara kami bisa lulus kuliah dengan gelar summa cum laude. Sungguh luar biasa ya Tuhan. Dan kami juga berucap syukur Tuhan Yesus, oleh karena kasih-Mu Tuhan Yesus, saudara kami juga bisa menjalankan operasi tumornya dengan lancar. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan Yesus, Engkau yang adalah dokter di atas segala dokter. Engkau adalah Tuhan yang menyembuhkan. Kami juga percaya Tuhan Yesus bahwa hidupmu telah menyembuhkan, telah mengangkat segala macam sakit penyakit kami di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan Tuhan, kami juga berdoa agar setiap ucapan syukur ini, doa-doa yang dijawab ini bisa menjadi kekuatan untuk setiap saudara kami di tempat mereka masing-masing, dimanapun mereka berada. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara, seperti juga yang kita telah ketahui bahwa di bulan ini St. Church of Christ mengambil tema Excellence. Nah, dari minggu ini, minggu yang pertama, kita mengambil ayat renungan dari Kolose 3, ayatnya yang ke-23. Nah, saya mau mengundang saudara-saudara sekalian untuk kita sama-sama membaca ayat renungan ini bersama dengan saya. Ya, Kolose 3, ayat ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi bersama dengan saya, Kolose 3 ayat ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, sungguh luar biasa ayat ini, betul? Saya percaya bahwa ayat ini bisa menjadi kekuatan
menjadi pegangan kita untuk kita menjalani kehidupan kita di minggu ini, bahkan di bulan ini. Ya, sehingga kita selalu teringat kembali bahwa apapun yang kita lakukan itu semua karena Tuhan dan untuk Tuhan. Ya, demikian saja untuk ayat renungan hari ini, dan kita mau melanjutkan kembali ibadah kita. Mari kita sama-sama kembali angkat pujian ini. Fight my battle, even in the darkest night. You never let me go. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you never let me go. Even when the storms come my way, even in the darkest night, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you never let me go. Even in the darkest night, you never let me go. Even in the darkest night, you never let me go. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah terlelap, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Bahkan dalam situasi tersuram, tergelap sekalipun, Engkau tetap Tuhan yang pelihara, Engkau tetap Tuhan yang ada bersama-sama dengan kami. Kami serahkan seluruh pengharapan kami, dan kami percaya apapun yang terjadi, goncangan apapun yang terjadi, kami tidak perlu gentar, kami tidak perlu takut, karena kami punya Tuhan, kami punya Yesus, yang menjaminkan kehidupan kami ini di bumi sama seperti di surga. Maka di hari ini Tuhan, di hari Minggu ini, sebentar kami yaitu akan bersatu dengan tubuh dan darah Yesus. Sebelum kami masuk dalam firman Tuhan, kami mau makan tubuh-Mu,
kami mau minum darah-Mu bersatu dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Aku berdoa, setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah siaran online ini, setiap mereka diberkati, mengalami lawatan Tuhan, mengalami jamahan Tuhan, mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya bersyukur bisa menjumpai saudara di hari Minggu ini, tentunya di bulan Juli, di awal Juli, di minggu pertama, di tanggal 5 Juli ini. Dan permulaan kita ibadah sebelum masuk dalam firman Tuhan, saya mau ajak saudara untuk kita bersatu terlebih dahulu di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Saya bacakan firman Tuhan buat saudara di dalam Mazmur pada pasal 121, pada ayat yang ketiga dikatakan begini, Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Puji Tuhan, setiap kali saya membaca firman Tuhan ini, saya selalu mendapatkan kekuatan baru. Dan selalu saya diyakinkan kembali, Tuhan yang saya sembah, Yesus Kristus yang kita agungkan, Dia tidak pernah terlelap, Dia tidak pernah tertidur, Dia tidak pernah mengabaikan kita. Dalam artian, Dia selalu ada bersama-sama dengan kita dan memperhatikan setiap area dan setiap apapun yang kita lakukan. Jadi hari ini apapun tantangan, apapun pergumulan yang selama ini telah kita lewati, percayalah, Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Mari kita yang percaya, kita mau angkat roti ini di atas kepala, bersama keluarga kita, di tempat kita masing-masing. Sama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, untuk menyempurnakan agar tubuhku selalu sehat sempurna. Sempurna jiwa rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah tertombak, tertikam, tergantung di atas kayu salib. Agar kami mulai hari ini tidak akan terkapar di meja operasi, tidak akan terkapar di ruang ICU. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita angkat anggur ini di atas kepala. Dan dengan iman kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Mulai hari ini bersama keluarga, kami berjanji saling mengasihi, saling mengampuni. Kasih mula-mula selalu ada dalam rumah tangga kami. Yang kedua, oleh darah domba Allah, darah Yesus. Maka mulai hari ini kami beriman, kami diciptakan kembali yang segambar sama seperti Tuhan. Yaitu dari kepala sampai telapak kaki sehat sempurna. Kami menang atas segala virus. Kami menang atas segala penyakit. Maka silakan mulai hari ini pasukan malaikat jagai kami. Proteksi kami, pagari kami. Aku tolak segala penderitaan. Aku tolak segala penyakit. Bahkan virus COVID-19, virus corona. Kami halau tidak berkuasa. Darah Yesus bungkus kami. Darah Yesus proteksi kami. Kami punya imunitas kuat. Menang atas segala virus. Dan tidak akan terkapar di meja operasi. Tidak akan masuk rumah sakit, tidak akan terkapar di rumah sakit. Dalam nama Yesus, Tuhan yang menjaminkan kuasa mujizatnya. Apa saja yang kami pegang, apa saja yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi, pelayanan kami, diberkati lipat kali ganda. Dari berkat tertinggi yang pernah kami raih. Dan kami diberkati dalam segala sesuatu. Bahkan finance kami diberkati, keuangan kami diberkati, kesehatan kami diberkati, keluarga kami diberkati luar biasa. Kami melepaskan perkataan kuasa, kami melepaskan perkataan berkat, dan setiap hari kami damai sejahtera, sukacita, kekuatan Tuhan berlimpah atas kami dalam nama Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Saya mau ajak saudara juga ambil minyak. Kita mau berdoa juga. Ini perintah Tuhan. Saya selalu mengimani kuasa mujizat yang Tuhan sediakan melalui sakramen minyak urapan ini. Saudara juga punya kuasa untuk mendoakan minyak menjadi minyak urapan. Sama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetes saya punya kuasa mengusir setan. Setiap oleh saya punya kuasa menyembuhkan penyakit. Silakan mulai hari ini, pasukan malaikat jaga kami, proteksi kami, pagari kami. Bahkan yaitu apapun yang kami doakan menggunakan sakramen minyak ini diberkati. Bahkan keluarga kami, rumah kami, bahkan juga usaha kami, dimanapun kami berdiri, pasukan malaikat jagai pagari kami. Dalam nama Yesus, inilah minyak urapan. Silakan, saudara teteskan di atas kepalamu,
saudara boleh urapi keluargamu, doakan mereka masing-masing. Percayalah, apapun yang setan coba ancam bagi hidup kita, dia tidak pernah berkuasa atas hidup kita. Tuhan proteksi, bahkan dengan sakramen ini, Tuhan nyatakan mujizatnya bagi setiap kita. Puji nama Tuhan. Haleluya. Baik, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Dan saya bersyukur bahwa sekarang kita sudah ada di bulan Juli. Tanpa terasa ya, kita mengikuti ibadah online ini sejak dari kita bulan Maret. Sudah ada Maret, April, Mei, Juni. Sekarang kita masuk di bulan Juli. Tidak berasa memang waktu yang berjalan, tapi saya percaya bahwa anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan terus melingkupi setiap kita. Saya coba mau ingatkan saudara, tadi di awal juga sudah diberitahukan kepada saudara bahwa di bulan Juli ini kita masuk di dalam tema yang baru, yaitu tema kita adalah tentang excellent. Ingat, saya ulang terus bahwa kita punya nilai yang sedang kita bahas dari bulan Mei sampai nanti di bulan November kita berbahas mengenai nilai-nilai, values yang ada di gereja kita, yang ada di Zion Church of Christ. Saya rindu bahwa nilai-nilai ini bukan sekedar kita belajar, tetapi nilai-nilai ini adalah sesuatu yang menjadi prinsip dalam kehidupan kita, dan ini juga yang menjadi gaya hidup setiap kita. Dan memang tidak mudah ketika kita berbicara mengenai nilai, tetapi saya percaya dampaknya akan terjadi hal yang besar pada waktu kita mempraktekkannya di dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, saya mau ajak saudara, judul hari ini saudara boleh catat, judulnya adalah Spirit of Excellence. Ya, ini judul yang saya bawakan buat saudara, Spirit of Excellence. Saya rindu bahwa Spirit Excellence ini juga melingkupi setiap kita. Dan kita belajar mengenai kenapa sih orang Kristen atau orang yang menjadi percaya pada Yesus harus bergerak di dalam yang namanya Spirit of Excellence ini. Baik, ya, nanti saya akan jelaskan panjang mengenai area ini. Nah, saudara dikasih Tuhan, kalau kita baca atau saya membaca di dalam kitab Kejadian, pada waktu awal mulanya penciptaan, ada yang menarik perhatian, yaitu pada waktu Tuhan membuat segala sesuatu, Tuhan membuatnya dengan kualitas yang terbaik. Ya, Tuhan membuatnya dengan kualitas yang terbaik. Nah, pada mulanya memang semuanya kacau balau. Tetapi Tuhan membuatnya menjadi teratur dan menjadi baik. Bahkan, sebelum manusia ada, Tuhan sudah menyediakan segala kelengkapan agar manusia tidak perlu kesulitan dan kebingungan di dalam mengelola lingkungan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Tuhan bekerja dengan kreatif. Saya jumpai di sana di dalam tulisan tersebut, Tuhan bekerja dengan inovatif. Tanpa tandingan, tanpa bandingan siapapun. Tuhan menciptakan dari yang tidak ada, itu menjadi ada. Dan hasilnya sungguh sempurna. Ketika Allah menciptakan bagian-bagian dari dunia ini, Allah juga melihat bahwa hasilnya baik. Nanti saudara bisa baca versi lengkapnya di dalam Kejadian 1, dari ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-25. Dan ketika semuanya telah selesai diciptakan oleh Tuhan, khususnya dengan sepasang manusia di dalamnya ketika Tuhan sudah selesai, maka Tuhan melihat bahwa hasil karyanya itu dikatakan begini, sungguh amat baik. Saya mau ajak saudara untuk lihat sebentar dari ayatnya, yaitu di dalam Kejadian pada pasal yang pertama. Coba kita lihat dulu, Kejadian pada pasal pertama, ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Nah, inilah yang menjadi dasar bahwa Tuhan suka dengan yang namanya keteraturan. Dan Tuhan mau segala yang terbaik tentunya. Sebagaimana Ia telah memberikan yang terbaik atas manusia pada waktu Adam dan Hawa diciptakan. Nah, kemampuan untuk melakukan yang terbaik, sesungguhnya saudara, itu sudah ada di dalam diri setiap kita. Karena kitab Kejadian pada pasal 1, di dalam ayat yang ke-27, di sana menyebutkan bahwa kita diciptakan sesuai dengan gambarnya. Nah, artinya kita memiliki kemiripan. Kemiripan dengan siapa? Ya, tentunya kemiripan dengan Dia, yaitu dengan Tuhan. Berarti kalau Tuhan bisa melakukan yang terbaik, berarti saudara dan saya, kita sebagai ciptaannya Tuhan, diciptakan segambar dengan Tuhan, kita juga bisa melakukan yang terbaik. Nah, contohnya gini saudara, kalau Anda pergi ke sebuah restoran mewah nih saudara, ini bicara mengenai berbuat yang terbaik, melakukan yang excellent. Kalau saudara pergi ke sebuah restoran mewah dan pada saat Anda mau minum di restoran tersebut, ternyata di pinggir gelasnya itu ada bekas lipstick. Tentunya Anda akan merasa kecewa.
hotel ataupun restoran mewah, tapi kok gelasnya nggak bersih. Itu bisa menimbulkan kekecewaan. Nah, sebaliknya, Anda mungkin baru 1 atau 2 kali menginap di sebuah hotel, lalu staf di sana menyambut Anda dengan menyebut Anda dengan nama Anda sendiri, dan dia hafal dengan nama Anda. Maka Anda melihat sambutan seperti itu, mungkin Anda akan merasa kagum dengan layanannya. Sebenarnya ini adalah hal yang kecil, ya kan? Hal yang sebenarnya tidak terlalu terlihat. Tapi hal kecil seperti inilah sebenarnya yang membuat perbedaan, dan itu akan memenangkan sebuah pelayanan atau sebuah servis. Menarik kan? Hal yang sederhana, seringkali kelewat oleh mata kita. Nah, berbicara mengenai excellence, sesungguhnya itu berarti give attention to detail. Itu dia. Bicara mengenai excellent. Give attention to detail. Berarti beri perhatian pada hal-hal secara mendetail terhadap hal-hal yang dianggap mungkin kecil, yang dianggap mungkin remeh. Saya berikan tulisan ini, saudara, yaitu the difference between something good and something great is the attention to detail. Ini tulisan dari Charles Swindoll. Nah, karena sesuatu itu tampak kecil, bukan berarti itu tidak berguna, saudara. Seringkali karena tampak kecil, kelihatannya diabaikan saja. Nah, melainkan, justru itulah, saya beri sebuah ilustrasi bahwa kunci untuk dapat memperoleh sesuatu yang besar adalah dimulai dari hal-hal yang sederhana sebenarnya. Kalau saudara lihat pintu rumah saudara, lihat baik-baik kuncinya. Bahwa saya menjumpai kunci pintu tidak pernah lebih besar daripada pintu itu sendiri. Atau kuncinya tidak pernah sama dengan pintunya sendiri. Bahkan pintu-pintu yang besar pun ternyata saya jumpai kuncinya pun kecil. Nah, tetapi dengan kunci yang kecil tersebut, itu bisa membuka pintu yang besar. Artinya, dari hal-hal yang kecil, bila mana kita mau memberikan perhatian terhadapnya, justru itu akan membukakan kesempatan yang besar. Tetapi sebaliknya, bila kita mengabaikan hal-hal yang kecil, malahan kita akan menutup banyak kesempatan yang besar. Nah, saya bersaksi sedikit pada waktu awal saya melayani, dan saya mulai dipercayakan untuk menjadi pemimpin pujian pada waktu awal-awal saya pelayanan. Saya dijadwalkan di bagian cabang yang belum pernah saya datangi. Dan cabang tersebut lumayan jauh. Dan tentunya di sana tidak ada yang saya kenal. Nah, saya ditugaskan di tempat-tempat yang cukup jauh, dirotasi keliling, tapi tetap tempat yang jauh tadi. Dan dalam periode tertentu, misalkan di cabang A, sudah sekian bulan, nanti pindah ke tempat yang B. Tapi yang jaraknya memang bukan di daerah, artinya pusat atau di daerah tempat-tempat yang mudah dijangkau gitu. Ini pelosok-pelosok seperti itu, saudara. Nah, saya menjalani semua itu, dan saya menjalani itu semua selama bertahun-tahun saya melakukan itu, ditugaskan. Saya tidak pernah meminta untuk perubahan rotasi jadwal, tapi saya cuma mengikuti saja di mana saya ditempatkan, saya jalani saja. Itu bertahun-tahun jalannya. Awalnya saya tidak mengerti kenapa jadwalnya seperti ini, ditempatkannya. Awalnya saya tidak tahu, tetapi ternyata Tuhan ingin mempersiapkan hati saya bahwa melakukan yang terbaik itu dimulai bukan dari hal yang besar dulu, tetapi melakukan yang terbaik atau melakukan yang excellent itu justru dimulai dari hal-hal yang kelihatannya kecil. Nah, dari sini ternyata Tuhan mau membawa saya kepada pelayanan yang jauh lebih besar. Wow, saya benar-benar bersyukur justru saya dibawa ke tempat-tempat yang kecil. Kenapa? Karena pada waktu ada perayaan di tempat, disatukan di suatu tempat besar, maka saudara seluruh cabang kumpul semuanya. Dan yang beruntung sebenarnya saya, kenapa? Karena setiap saya pergi ke setiap pintu masuk yang dijagai oleh cabang-cabang yang berbeda, maka semua cabang pinggiran, artinya yang pernah saya datangi, yang pernah saya ada pelayanan di tempat sana, mereka justru kenal dengan saya. Justru saya lebih dapat dikenal orang, jauh lebih banyak jangkauan dan justru jauh lebih luas. Makanya saudara yang kasih Tuhan, kalau kita berhadapan dengan situasi yang kecil, jangan kita langsung menolak. Jangan langsung kita berpikir, saya pengen yang besar aja. No. Justru dari yang kecil itulah kita bisa membangun, yaitu suatu kegiatan yang berkualitas unggul dan berkualitas tinggi. Nah, excellent itu sendiri berarti kualitas terbaik. Bukan sekedar good.
Kita bukan sekedar melakukan baik, tetapi excellent itu kualitas yang terbaik di atas good. Dan itu juga terhubung dengan berkat-berkat Tuhan atas kita. Bahwasanya perkenanan Tuhan dan berkat yang terbaik itu tidak akan turun kepada seseorang yang pertama ini, saudara, asal-asalan. Bagaimana mungkin berkat Tuhan akan turun kalau orang itu asal-asalan? Yang kedua, berkat Tuhan tidak akan turun kalau orang itu malas-malasan. Nah, catat baik nih. Tuhan juga tidak akan artinya berkat itu sulit datang untuk orang yang malas-malasan. Dan berkat itu sendiri justru juga sulit datang kepada orang yang suka menunda-nunda. 3 area ini mohon diperhatikan. Dan itu seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Asal-asalan, malas-malasan, dan menunda-nunda. Harusnya anak-anak Tuhan tidak memperhatikan hal yang seperti ini. Justru kita harusnya menjadi orang yang melakukannya bukan sekedar baik, tapi berkualitas apa yang kita kerjakan. Dalam Matius 5, pada ayatnya yang ke-16, dikatakan begini, saudara. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Lihat kata-kata baik saya garis bawah di situ disebut dengan bahasa Yunaninya kalos. Kalos artinya excellent. Nah, lihat baik bahwa hendaknya terang kita bercahaya di hadapan orang supaya mereka melihat perbuatan kita yang excellent. Artinya diketahui orang. Orang bisa melihat bahwa yang kita lakukan bukan biasa-biasa. Yang kita lakukan adalah luar biasa. Jadi artinya kita bertanggung jawab dengan apa yang kita kerjakan. Kalau kita mau diberkati Tuhan, kalau kita mau menghasilkan berkat, kalau kita menjadi orang yang produktif, kalau kita mau menjadi orang yang sukses dalam kehidupan kita, ternyata kita nggak bisa menjadi orang yang cuma biasa-biasa saja apa yang kita kerjakan. Harusnya kita punya prinsip di dalam kehidupan kita, melakukannya dengan luar biasa. Perhatiin deh, lakukannya dengan luar biasa. Nah, walaupun seseorang misalkan dia diberikan modal yang besar, ya mungkin dia diberikan modal, dipercayakan bagian yang hebat, atau mungkin dia berasal dari keluarga yang terkenal, tetapi kalau orang tersebut tidak mau belajar untuk melakukan yang terbaik dari apa yang ada pada dirinya, maka sederhana bahwa berkat terbaik, ini saya katakan, berkat terbaik yang Tuhan sediakan, itu tidak bisa mencapai, bukan Tuhan gak mau kasih, tetapi lebih kepada Tuhan kesulitan karena sikap kita tadi, yang tidak mau melakukan yang terbaik. Ingat baik, Tuhan sudah melakukan yang terbaik bagi kita. Dia mati di atas kayu salib. Dia korbankan tubuhnya, dia curahkan darahnya. Agar apa? Agar kita menerima yang terbaik. Sebenarnya sederhana, kenapa sih kita harus melakukan terbaik? Lihat, Tuhan kita. Dari awal penciptaan pun sudah Tuhan lakukan akan hal itu. Lalu juga saudara, bahwa Tuhan mau kita bisa melakukan lebih dari yang diharapkan. Karena kemampuan tersebut telah Tuhan tempatkan di dalam diri kita. Ini terbukti melalui pengalaman Daniel dan teman-temannya. Yaitu walaupun mereka sebagai orang buangan dari Yerusalem dan menjadi orang asing di kerajaan Babilonia, tetapi mereka tidak membuat mereka menjadi orang yang malas-malasan atau menjadi seadanya saja dalam bekerja di istana raja. Karena mereka merasa bahwa dibilang orang, kamu orang buangan, kamu cuma tawanan di tempat ini. Tidak. Tapi Daniel dan teman-temannya, mereka justru bersemangat apa yang mereka lakukan, meskipun mereka menjadi tawanan atau menjadi orang buangan di kerajaan Babilonia. Nah, seringkali saya jumpai yang menjadi alasan bahwa kita tidak dapat melakukan sesuatu dengan excellent itu dikarenakan lingkungan atau keadaan masa lalu yang tidak baik. Kita berpikir lingkungannya tidak kondusif, Pak. Makanya saya sulit untuk melakukan yang terbaik di kantor saya. Orang-orangnya seperti itu. Makanya saya sulit untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaan saya. Saya sulit untuk melakukan yang terbaik karena saya punya masa lalu yang tidak baik atau masa lalu yang buruk. Seringkali itu menjadi alasan kenapa kita tidak mau melakukan yang terbaik atau melakukan yang excellent. Saya beri contoh bahwa Daniel dan kebanyakan orang Yahudi setelah kerajaan Yehuda dikalahkan oleh kerajaan Babel, itu juga mengalami tekanan yang berat. Baik secara psikologi juga maupun secara rohani. Daniel dan kawan-kawannya bisa saja mereka menjadi kecewa dengan Tuhan dan memutuskan menjadi sama dengan penduduk mayoritas yang ada di Babel. Artinya mereka melakukan apa yang orang-orang umumnya lakukan. Apalagi mereka juga menjadi orang-orang buangan yang harus bekerja pada raja. Tetapi saudara, saya jumpai di dalam Alkitab, semua hal tadi tidak membuat Daniel menurunkan standar spirit yang ada padanya. Walaupun situasinya tidak mendukung dia. Walaupun keadaannya sulit. Walaupun tekanan begitu banyak di sekitar dia. Tuh, saudara bayangkan.
Anda menjadi orang seperti Daniel di tengah-tengah lingkungan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tentunya setiap hari, sikap, bahasa, dan segala sesuatu yang dibicarakan tentunya bisa membuat kegoncangan dan segala macam. Tapi Daniel tidak pernah menurunkan standarnya. Daniel tidak pernah mau hidupnya terpengaruh dengan orang-orang tersebut. Nah, saudara, di dalam masa seperti hari ini, saya dan saudara, di mana situasi yang kita hadapi saat ini, tadi saya sudah di awal saya katakan, sudah dari bulan Maret kita siaran online, berarti kan situasinya belum menjadi baik. Situasinya masih, orang-orang masih sulit dan segala sesuatunya masih beraba-raba kapan ini akan bisa selesai dan kapan akan bisa lewati ini. Nah, masa seperti ini, saudara, kita bisa saja tergoda untuk melakukan aktivitas apapun, ya udahlah, keadaan lagi sulit, jadi saya buatnya biasa-biasa aja lah. Atau mungkin karena keadaan sulit ini, lalu kita bisa menjadi kecewa dengan keadaan ini, bahkan mengeluh kepada Tuhan, mengapa kesulitan ini begitu panjang Tuhan, dan tidak ada perubahan. Nah, saya juga mengalami situasi yang sulit dalam masa pandemi ini tentunya. Bisa saja saya beralasan untuk tidak melakukan yang excellent di dalam apa yang saya lakukan, di dalam pelayanan yang saya kerjakan. Tetapi saya mau belajar dari Daniel dan kawan-kawannya, yaitu untuk terus melakukan yang terbaik. Melalui apa? Yaitu melalui siaran online yang kami coba kemas agar apa? Agar semakin baik, terus semakin baik. Walaupun pada waktu kami menyusunnya, pada waktu kami mengerjakannya memang tidak mudah, tetapi kami percaya bahwa kami bisa melakukannya menjadi jauh lebih baik lagi. Ini yang terus kami bangun, ini yang terus kami kerjakan. Di dalam Daniel 1 pada ayat yang ke-8, saudara, saya ajak saudara untuk bisa melihat ini, Daniel 1 pada ayat yang ke-8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Lihat baik, Daniel di dalam masa yang sukar sekalipun, di dalam keadaan yang dihadapi, dia tidak mengikuti pola yang ada. Dia harusnya mengikuti, yaitu harus memakan yang dimakan raja. Artinya makanan-makanan yang tidak dikhususkan, artinya makanan-makanan yang dilarang secara hukum Taurat, itulah yang ditawarkan kepada mereka. Tapi Daniel dan teman-temannya berketetapan. Mereka menjaga hati mereka. Mereka tidak mau mengotori diri mereka dengan santapan yang biasa makan oleh raja. Nah, saudara dikasih Tuhan, sikap Daniel ini luar biasa. Dan Tuhan melihat hati mereka. Dan ternyata bahwa Tuhan bukan hanya sekedar interest terhadap hati kita atau hatinya Daniel. Tetapi Tuhan juga ternyata interest atau tertarik untuk memakai otak kita. Makanya Tuhan menganugerahkan kecerdasan, Tuhan menganugerahkan kepandaian, Tuhan menganugerahkan pengertian dan kebijaksanaan kepada Daniel. Lihat baik, orang-orang yang punya hatinya memberikan yang excellent buat Tuhan, saya percaya dia pasti punya otak yang pandai. Dia pasti diberikan juga kecerdasan, diberikan pengertian, diberikan kebijaksanaan. Nah, saudara, kita juga diberikan kemampuan untuk dapat mengembangkan segala kemampuan di setiap area di mana kita dipercayakan. Oleh karena itu, saya dan saudara, kita anak-anak Tuhan yang terus mengembangkan potensi kita, yang terus mengembangkan dengan kemampuan kita, dengan excellent yang kita mau buat. Saya terlalu yakin bahwa Tuhan akan mengaruniakan yaitu hal-hal yang hebat, konsep-konsep yang luar biasa, itu akan terbuka di pikiran kita. Saya terlalu yakin Tuhan akan membawa kita ke dalam hal-hal yang lebih besar lagi. Situasi ini cuma sementara. Anda dan saya, kita semuanya pasti bisa melewati ini semuanya. Nah, dalam Daniel pada pasalnya yang pertama pada ayat 17 juga dikatakan begini. Kepada keempat orang muda itu, lihat kata-katanya, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Nah, Tuhan juga menghendaki perilaku kita, saudara, jauh lebih baik. Bicara mengenai excellent ini juga, Tuhan menginginkan kita perilakunya lebih baik dibandingkan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kalau orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka mengasihi sesamanya, ya kan? Orang yang mengasihi mereka, mereka bisa mengasihinya, maka kita lebih daripada mereka. Kenapa? Karena Tuhan mengajarkan kita untuk kita mengasihi bukan orang yang mengasihi kita, tapi kita mengasihi musuh kita dalam Matius 5 ayat 44.
Kalau orang yang tidak mengenal Tuhan bekerja baik untuk orang yang mereka sayangi, ya kan? Mereka bekerja baik untuk orang yang mereka kagumi, untuk orang yang sudah berbuat baik sama mereka. Maka kita harusnya bekerja lebih baik lagi untuk siapapun, bahkan untuk mereka yang tidak berperilaku baik terhadap kita. Pernah punya situasi seperti ini? Iya. Maunya kita malas kalau orang itu tidak baik dengan kita. Tapi firman Tuhan mengajarkan buat kita justru terbalik dari orang-orang dunia. Bahkan Tuhan mengatakan bahwa kalau engkau sama dengan apa yang mereka lakukan, apa upahmu? Kita justru memiliki standar yang berbeda. Excellent. Itu lebih dari baik, saudara. Itu melakukan yang terbaik. Oleh karena itu, pada saat kita mulai membahas mengenai nilai ini, saudara, yang tadi saya katakan tentang nilai-nilai yang kita bahas dari bulan Mei sampai dengan bulan November nanti, maka itu semuanya itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Bukan sekedar sesuatu untuk dipelajari saja, melainkan juga untuk dipraktekkan dan menjadi gaya hidup bagi setiap kita. Nah, hari ini kita jumpai banyak orang pandai, banyak orang berkemampuan intelek, ya kan, berkemampuan tinggi serta memiliki banyak karunia. Tetapi tanpa pegang prinsip akan nilai-nilai kebenaran yang hidup, dan mereka hidup tanpa disertai dengan karakter yang benar, akibatnya, saudara, justru orang-orang seperti ini akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Hati-hati, Tuhan panggil kita untuk menjadi orang-orang yang berkualitas unggul, yaitu dengan tadi memiliki spirit of excellence. Maka dari itu, saudara, bukan sekedar pandai, bukan sekedar pintar, bukan sekedar berkemampuan, tetapi harusnya kita menjadi orang-orang yang berkarakter. Saya beri tulisan ini, saudara, yaitu tulisan dari C.S. Lewis, dikatakan begini: Education without values, as useful as it is, seems rather to make man a more clever devil. Lihat baik kata-kata ini, saudara. Istilahnya, saudara, kalau saya mau katakan adalah bahwa karunia tanpa karakter justru akan membuat orang menjadi monster. Karunia tanpa karakter maka akan menjadi monster. Sekedar punya kepandaian, sekedar punya kepintaran, tetapi tanpa disertai dengan karakter tadi, tanpa disertai dengan prinsip nilai-nilai tadi, maka orang tersebut bisa menjadi monster, saudara. Oleh sebab itu, target Tuhan adalah hasil yang sempurna. Target Tuhan bukan yang biasa. Target Tuhan adalah luar biasa. Anda dan saya bisa menjadi orang-orang yang luar biasa. Oleh sebab itu, saudara, Tuhan berkata sempurna, ya kan? Karena itulah kita diminta bekerja dengan segenap hati. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dalam Kolose 3 ayat 23. Kalau kita apapun yang kita lakukan itu untuk Tuhan, apapun yang kita kerjakan untuk Tuhan, bukan seperti buat manusia. Ini akan menjadi motivasi hati kita, akan menjaga kita dalam mengerjakan segala sesuatu. Itu akan mendorong kita untuk menghasilkan yang terbaik. Coba, kalau apapun yang kita kerjakan, ini bukan buat orang siapapun. Apapun yang kami lakukan di dalam pelayanan ini, bukan buat manusia siapapun. Tapi yang kami lakukan buat Tuhan. Kami ingin memberikan yang terbaik, seperti buat Tuhan. Oleh sebab itu, kami ingin memberi yang terbaik juga di dalam pelayanan yang kami lakukan. Nah, karena itu, saudara, pertanyaannya seperti ini. Mengapa spirit of excellence begitu penting di dalam kehidupan orang percaya? Saya sudah jelaskan di awal tadi, kita belajar dari Daniel tadi. Kenapa spirit of excellence begitu penting dalam kehidupan orang percaya? Ini dia. Yang pertama adalah excellent, karena excellent menunjukkan kekudusan. Itulah dia. Mengapa spirit of excellence begitu penting? Karena excellent itu sendiri menunjukkan tentang kekudusan. Jadi kalau kita melakukannya dengan excellent, kita sedang menunjukkan tentang kekudusan yang ada pada diri kita. Memiliki spirit of excellence itu berarti memiliki Roh Kudus. Catat dulu. Memiliki spirit of excellence berarti memiliki Roh Kudus. Nah, di tengah-tengah budaya masyarakat yang menyembah kepada dewa-dewa, dewa-dewa tembaga, dewa-dewa besi, dan dewa-dewa perak, apa yang dilakukan oleh Daniel? Daniel disebutkan memiliki roh para dewa yang kudus. Ajaib ini, saudara. Walaupun Daniel di tengah orang-orang kelompok budaya masyarakat yang menyembah dewa, tapi orang-orang itu bisa melihat Daniel sebagai orang yang memiliki roh para dewa yang kudus. Ayatnya berkata begini di dalam Daniel 5 pada ayat yang ke-11a dikatakan begini. Sebab dalam kerajaan Tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus.
Ini menjadi menarik, saudara. Karena banyak penduduk Babel tidak mengenal Allah. Iya, banyak penduduk Babel tidak mengenal Allah. Tetapi mereka mengakui bahwa Daniel adalah orang yang kudus. Hebat ya. Kenapa demikian? Lihat, ini penting loh. Karena Daniel melakukan apapun dia tidak dengan biasa. Tapi dia melakukannya dengan luar biasa. Sekali lagi saya ingatkan buat saudara, kalau kita melakukan segala sesuatu dengan excellent, kita melakukan segala sesuatu tidak dengan biasa-biasa, tapi kita melakukannya dengan luar biasa, maka orang bisa melihat, yaitu Roh Kudus hidup di dalam diri Anda dan saya. Amin. Seringkali saudara, orang mengkonotasikan, ini dia, seringkali orang mengkonotasikan bahwa excellence hanya berbicara tentang kepintaran, hanya bicara mengenai label, degree, lulusan mana, gitu loh saudara. Atau hanya berbicara mengenai skill, kemampuan. Padahal di Alkitab dituliskan bahwa Daniel tidak hanya excellent, tetapi dia dikenal sebagai seseorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Ini jadi menarik sekali. Oleh karena itu, saudara yang dikasih Tuhan, penting sekali alasan ini mengapa spirit of excellence begitu penting di dalam kehidupan orang-orang percaya. Saya ajak lagi saudara untuk lihat Daniel 1-nya. Ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 dikatakan begini, saudara. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja, lihat. Dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Ayat 9-nya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Daniel memiliki prinsip yang kuat. Daniel bukan seorang yang mudah ikut arus. Berapa banyak orang hari-hari ini mudah berubah. Lihat arusnya ke kiri, mereka ikut ke kiri. Lihat anginnya ke barat, mereka ikut ke barat. Tapi tidak dengan Daniel. Walaupun dia minoritas, walaupun dia di tengah lingkungan yang tidak memiliki keyakinan yang sama dengan dia. Tetapi Daniel punya ketetapan akan prinsip kebenaran yang dia pegang di dalam kehidupan dia. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ini menjadi tantangan bagi setiap kita di zaman modern seperti hari ini. Yang mana segala sesuatunya serba bebas seperti sekarang. Ya, zaman now sekarang serba bebas. Norma-norma yang ada kita abaikan. Bahkan sudah ketahuan melanggar norma pun buat kita, mungkin ada orang-orang di zaman sekarang berpikir, sudah biasa om, sudah biasa. Ini zaman now. Jadi kalau kami melakukan seperti ini, ya itu normal saja. Bahkan mungkin dikaitkan, ini new normal. Mungkin kalau dulu nggak normal, ya kan? Kalau yang melakukan yang seperti ini nggak normal. Sekarang kalau kami melakukan kehidupan kami yang seperti ini, ya itu normal saja, bebas saja. Walaupun belum resmi kami bisa berjalan seperti ini, ya fine aja lah. Toh saya nggak mengganggu orang, saya tidak merugikan orang, toh saya menjalani kehidupan saya sendiri. Saya berkali-kali mengingatkan akan area ini, saudara. Dan Tuhan selalu mengingatkan saya untuk menceritakan ini, untuk sampaikan ini kembali. Lihat, belajar dari Daniel. Saudara kasih Tuhan, pertanyaannya, beranikah kita tetap berpegang pada prinsip untuk menjaga kekudusan? Ingat, excellence bicara tentang kekudusan. Meskipun orang-orang di sekitar kita tidak melakukan yang baik, tidak melakukan yang benar. Beranikah kita berprinsip seperti Daniel? Daniel excellence dalam hal karakter. Daniel excellence di dalam imannya. Daniel excellence di dalam etika yang dia buat. Dia bukan sekedar melakukan yang biasa, tapi dia melakukan yang luar biasa. Itulah sebabnya Tuhan mengaruniakan kepada Daniel keunggulan kepada mereka, Daniel dan kawan-kawannya, lebih daripada orang-orang bijaksana yang ada di zaman itu. Catat baik ini. Makanya sebaliknya, bila kita tidak mendisiplinkan diri kita untuk hidup dalam kekudusan, maka kita akan kesulitan untuk menjadi excellent. Sadari nggak, saudara? Saudara mau buat apapun usaha Anda sepertinya kok berjalan di tempat, sepertinya kesulitan dan gagal. Apa yang Anda mau buat sepertinya susah, sepertinya mentok sana, sepertinya mentok sini. Coba cek dulu deh, saudara. Apakah Anda mendisiplinkan diri Anda di dalam kekudusan atau tidak? Kalau hidupmu tidak mendisiplinkan di dalam kekudusan, jangan salahkan Tuhan sebenarnya. Kalau berkat yang terbaik itu tidak terjadi di dalam kehidupanmu, karena engkau keluar dari rencana yang Tuhan rencanakan bagi hidupmu. Itu alasan pertama, kenapa spirit of excellence begitu penting. Yang kedua, mari kita lihat. Alasan kedua adalah, karena excellent menunjukkan hikmat dan kebijaksanaan. Kalau yang pertama tadi menunjukkan tentang kekudusan, yang kedua ini excellent menunjukkan hikmat dan kebijaksanaan.
Dalam Daniel 5 pada ayat 14 dikatakan begini, telah ku dengar tentang engkau bahwa engkau penuh dengan roh para dewa, dan bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi, dan hikmat yang luar biasa. Lihat baik, di saat Daniel berhasil dan diberikan kedudukan yang besar, dia tidak lupa akan teman-temannya. Lihat, Daniel tidak lupa akan teman-temannya. Daniel seorang yang penuh hikmat dan bijaksana. Ini menunjukkan bahwa sukses hari ini bukanlah sukses besok. Artinya saudara, kalau engkau berhasil hari ini, maka engkau juga harus mempersiapkan kesuksesan untuk hari esok. Daniel sukses diangkat jadi pemimpin, tapi dia tidak sendirian. Dia tidak mau sendirian, maksud saya. Diajak teman-temannya. Untuk teman-temannya juga menempati posisi yang terbaik, dalam artian dia ingat sama teman-temannya. Nah, di sini seringkali banyak orang ketika dia dapat berkat, ketika dia memiliki sesuatu gitu ya, pada waktu susah mungkin dia bersama-sama dengan teman-temannya, begitu dia diberkati, dia mulai menjauhi teman-temannya. Nah, ini salah sebenarnya, dalam artian seharusnya kita punya spirit yang sama seperti Daniel, bahwa orang yang excellent itu adalah orang yang mempersiapkan akan masa depannya. Kenapa kita perlu membangun hubungan yang baik dengan orang sekitar kita? Kita membangun jaringan dengan baik. Tujuan agar apa? Karena kesuksesan kita perlu persiapkan. Nah, karena itu saudara yang kasih Tuhan, di sini excellent bukan sekedar perbuatan tunggal, tapi lebih kepada prinsip kehidupan. Selain itu, kemampuannya juga dipercayai dan diakui oleh orang tersebut. Nah, ini dibuktikan, ya kan? Ada orang-orang yang merekomendasikan siapa Daniel. Ada orang yang kenal dengan Daniel, makanya dia direkomendasikan. Maka saudara, penting sekali kenapa kita perlu melakukan yang terbaik. Pada waktu kita melakukan yang terbaik, mungkin orang nggak puji kita. Mungkin pada waktu kita melakukan yang tidak dilakukan oleh orang lain, sepertinya lelah dan capek. Tapi saudara kasih Tuhan, percayalah, itu akan diingat orang. Dan saudara akan menjadi orang yang direkomendasikan pertama kali. Orang akan mengingat Anda. Anda nggak perlu sibuk promosiin diri Anda. Nanti ada orang lain yang akan sibuk mempromosikan diri Anda. Wow. Itu luar biasa karena Daniel dipromosikan oleh siapa? Oleh permaisuri. Roh yang luar biasa dibutuhkan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Oleh karena itu saudara, skill dan knowledge yang dimiliki oleh Daniel itu harus diketahui oleh banyak orang. Berarti saudara yang kasih Tuhan, kalau saudara punya kepintaran, saudara punya kemampuan, keberhasilan, Anda harus ada sesuatu yang Anda kerjakan bagi orang-orang di sekitar Anda. Jangan disimpan. Sehingga orang tahu Anda punya kemampuan itu. Daniel ini masuk dalam kategori di atas rata-rata bukan hanya karena kepintarannya, tetapi karena dia memiliki hikmat dalam bertindak, hikmat juga di dalam berkata-kata. Makanya saudara, tidak cukup memiliki kemampuan dan pengetahuan yang banyak. Kalau kita ingin menjadi orang yang excellence, kita juga harusnya memiliki yang namanya hikmat. Oleh karena itu saudara, excellent ini menunjukkan tentang hikmat dan kebijaksanaan. Itu alasan yang kedua. Kenapa excellence ini penting, spirit of excellence ini penting di dalam kehidupan orang percaya. Dan alasan yang ketiga ini dia, yaitu karena excellence menunjukkan secure. Ya, excellence menunjukkan secure. Excellence bukanlah sebuah perbuatan. Secure bicara tentang rasa aman. Excellence bukan sebuah perbuatan, tetapi prinsip kehidupan yang dipegang dan termanifestasi di dalam kehidupan seseorang. Orang yang excellent, saya terlalu yakin, kalau dia melakukan yang terbaik, dia tidak usah takut tersaingi dengan orang lain. Tetapi, dia akan selalu berusaha ingin menjadi lebih baik dari siapa? Dari dirinya sendiri. Kita bukan bersaing sama orang lain. Menjadi orang excellent, itu kita nggak perlu takut dibalap orang. Kita nggak perlu takut ada orang yang lebih baik dari kita. Kita jangan selalu berteriak bahwa saya harus jadi number one. Saya harus jadi yang terdepan. Ya kan? Kita merasa bahwa kita harus dari nomor 1 gitu kan. Nggak ada yang boleh lebih besar dari kita. Maaf saudara. Selalu akan ada orang yang lebih baik dari Anda. Selalu akan ada orang yang lebih muda dari Anda. Selalu ada orang yang lebih cakap dari Anda. Itu harus Anda ingat. Itu akan selalu terjadi proses yang memang seperti itu. Makanya, orang-orang yang excellent sebenarnya, dia mengejar untuk apa? Menjadi lebih baik dari dirinya sendiri. Contohnya menjadi suami, ayo menjadi suami yang lebih baik dari yang kemarin. Hari ini lebih baik lagi, besok lebih baik lagi dari hari ini. Jadi istri yang lebih baik lagi dari kemarin. Jadi bos yang lebih
baik lagi. Jadi pegawai yang lebih baik lagi dari hari ini. Jadi setiap hari kita punya prinsip ingin menjadi lebih baik lagi, ingin menjadi lebih baik lagi. Saya beri tulisan ini buat saudara. How can I be better? And how can I do this better? Harusnya ini yang menjadi prinsip kita. Kita bukan mau bersaing dengan siapapun lagi. Dalam Daniel 5 pada ayat yang ke-8 dikatakan begini, tetapi semua orang bijaksana dari raja yang telah datang menghadap tidak sanggup membaca tulisan itu dan tidak sanggup memberitahukan maknanya kepada raja. Lihat, Daniel nggak perlu bersaing dengan para ahli nujum, dengan orang-orang bijaksana yang lainnya. Dan kalau dari teks ini dilihat bahwa Daniel bukan orang pertama sebenarnya yang dipanggil oleh raja. Betul nggak? Semua orang bijaksana, semua para ahli jampi, orang-orang kasdim, para ahli nujum, dari seantero negeri itu sudah dipanggil, sudah dikumpulkan. Bahkan Daniel sendiri tidak muncul dalam list pertama pilihan raja. Di dalam pilihan list raja nggak ada nama Daniel. Tetapi Daniel tidak gelisah, Daniel tidak sibuk, posting iklan di medsos, tulis apapun juga, ceritain tentang kemampuannya dia, kehebatannya dia, ya kan, pasang story di Instagram mungkin, atau di Facebook, atau di medsos yang lain. No, Daniel tidak melakukan itu karena memang tidak ada itu di zaman itu, saudara ya. Yang ada itu di zaman sekarang. Lalu Daniel tidak berusaha untuk menjadi orang yang pertama diingat oleh raja, ya kan? Tetapi lihat baik, karena Daniel orang yang excellent, melakukan yang terbaik dalam apapun yang dilakukan, Tuhanlah yang mempromosikan orang yang selalu melakukan yang terbaik. Daniel 5 pada ayat yang ke-11 dikatakan begini, sebab dalam kerajaan Tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Dalam zaman ayah Tuanku ada terdapat pada orang itu kecerahan, akal budi, dan hikmat yang seperti hikmat para dewa. Ia telah diangkat oleh Raja Nebukadnezar, ayah Tuanku, menjadi kepala orang-orang berilmu, para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum. Ayat 12-nya, karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa, dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Beltsasar oleh Raja. Baiklah sekarang Daniel dipanggil, dan ia akan memberitahukan maknanya. Wow, lihat baik, dia tidak mempromot diri dia, tidak mendekati siapapun, tetapi Alkitab menyatakan kebenaran ini, bahwa seringkali menjadi orang yang excellent, saya ingatkan sama saudara, lihat, bukan berarti kita menjadi orang yang harus menjadi orang yang nomor satu. Daniel melakukan yang excellent, dia nggak berkata, saya harus menjadi orang yang nomor satu, tidak. Tapi lihat baik-baik di sini, ketika Daniel melakukan yang terbaik, ada promosi yang dikerjakan oleh orang-orang yang telah melihat apa yang dikerjakan oleh Daniel. Bukan berarti, saudara, kita selalu harus berada di posisi yang paling atas secara jabatan, secara karir dan network. Kadang-kala justru pada waktu kita ada di posisi atas, kita harusnya melihat ke bawah. Untuk apa? Untuk berpikir bagaimana orang yang ada di bawah bisa kita angkat naik ke atas. Harusnya kita bisa berpikir seperti itu. Jangan merasa insecure. Harusnya orang yang excellent adalah orang yang secure. Dia nggak perlu khawatir, dia nggak perlu takut dengan orang-orang yang dari bawahnya mau naik ke atas. Seringkali para pemimpin ketakutan. Misalkan, saya gembala sidang nih. Saya punya tim, yaitu tim pastoral. Lalu ada salah satu jemaat menghampiri saya dan berkata sama saya, "Pendeta, pastor, kemarin saya dengar khotbah dari salah satu tim pastoral dari pendetanya pastor. Wah, khotbahnya bagus ya Pak Pendeta. Khotbahnya luar biasa, pastor. Saya belum pernah dengar yang begini. Saya kagum dengan khotbahnya dia." Oh, sudah bayangin. Kalau seorang gembala yang insecure begitu dapat ceritaan begini, dia langsung berkata, dalam hati mungkin dia berkata, "Selama ini lu dengar apaan dari gua dong? Berarti anak buah saya jauh lebih baik daripada saya." Nah, kalau gembalanya insecure, dia akan berkata, "Wah, ini bahaya nih. Ini bisa menggeser ketenaran saya nih. Ini bisa membuat jemaat jadi lebih tertarik sama tim pastoral saya daripada sama gembalanya sendiri." Nah, banyak kali orang yang insecure seperti ini ketakutan. Makanya, seringkali mereka nggak mau ada orang-orang yang naik sebelah kiri kanannya. Selalu mereka akan ketika mulai naik harus diturunkan kembali. Agar naik cuma dia sendirian. Saya mau sampaikan buat saudara,
Bukan ini yang Tuhan inginkan. Saya mengerti konsep ini, maka saya belajar, oh Tuhan, terima kasih. Justru ketika saya diangkat jadi pemimpin, saya harus mengangkat orang-orang yang ada di kanan kiri, orang-orang yang belum mencapai level seperti saya. Mereka harus saya angkat untuk mencapai level yang sama. Bahkan, kalau bisa mereka harusnya menjadi orang yang levelnya lebih tinggi dari saya. Justru saya mengucap syukur bila mana saya mendapatkan laporan dari jemaat, memuji anggota pastoral saya. Kenapa? Karena bagi saya berhasil berarti membawa orang untuk menjadi the best di bidang mereka masing-masing. Luar biasa. Ada amin. Makanya saudara yang kasih Tuhan, seringkali orang salah pengertian bahwa untuk menjadi orang yang excellent itu harus menjadi number one tadi. Padahal tidak seperti itu. Ada tulisan ini yang saya catat yang dikatakan bahwa excellence is not being number one, but being your best one. Amen. Harusnya menjadi anak-anak Tuhan, gak perlu kita harus berebut tempat, gak perlu berebut posisi. Tapi kita harusnya melakukan terus yang lebih baik. Terus yang lebih baik. Terus yang lebih baik. Terus yang lebih baik. Ayo dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam situasi apapun, dimanapun Anda ditempatkan, terus semakin baik. Anda gak usah muluk-muluk jadi orang yang terlampau besar. Prinsipnya begini, besok saya harus buat yang lebih baik dari hari ini. Udah gitu aja. Bikin itu terus di dalam pikiran saudara. Besok saya mau buat yang lebih baik lagi. Oke, besok saya mau buat yang lebih baik lagi. Kalau dulu masih masuk kantor on time, harus masuk kantor, ya sekarang sudah mulai masuk kantor lagi. Kalau saudara suka terlambat, besok punya prinsip saya harus masuknya 5 menit sebelum bel, istilahnya gitu. Saya harus lebih baik lagi datangnya. Saya harus bangun lebih pagi lagi. Saya harus persiapan lebih matang lagi. Begitu terus. Lakukan lagi. Makanya di dalam pelayanan yang kami lakukan, kami harus buat lebih baik lagi. Kami harus buat lebih baik lagi. Kami harus bangun lebih baik lagi. Saya bersyukur hari ini saya bisa memberkati saudara dengan bagian firman Tuhan ini. Di minggu yang pertama ini kita berbahas mengenai excellence ini. Minggu depan kita masih lanjutkan sepanjang sebulan Juli ini. Doa saya saudara kita belajar dari anak Tuhan yang Daniel yang kita bahas hari ini. Doa saya kita bisa menjadi orang yang excellent seperti Daniel. Karena saya percaya Anda dan saya, kita diciptakan sama seperti Tuhan. Kita diciptakan yaitu segambar dengan Allah. Sebagaimana Tuhan memberikan yang terbaik buat kita. Seharusnya Anda dan saya juga bisa melakukan yang terbaik. 3 area ini saudara yang menjadi alasan mengapa kita harus memiliki spirit of excellence. Saya ulangi sedikit. Yang pertama yaitu tadi adalah karena excellence menunjukkan kekudusan. Ingat baik ketika kau melakukan yang excellence, orang melihat kekudusan yang ada pada dirimu karena Roh Kudus ada pada dirimu. Alasan kedua, excellence menunjukkan hikmat dan kebijaksanaan. Ya, karena hikmat dan kebijaksanaan kita akan tampak. Orang akan bisa melihat pada waktu kita melakukan yang excellence dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, excellence menunjukkan secure, rasa aman di dalam aktivitas, posisi dimanapun kita berada. Hentikan persaingan dengan siapapun. Bersainglah dengan dirimu sendiri untuk menjadi semakin baik dan semakin baik. Para pemimpin bukan sibuk melihat keluar, tapi para pemimpin sibuk melihat ke dalam untuk memperbaiki dirinya semakin baik dan semakin baik lagi. Selamat hari Minggu. Dan Tuhan Yesus Kristus berkati kita semuanya. Amin. Mari pejamkan mata saudara. Saya mau ajak saudara berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di hari Minggu ini kami bersyukur untuk bagian firman Tuhan yang kami boleh terima. Kami diberkati. Kami berbahagia. Kami bersuka cita. Karena kami tahu Tuhan ada bersama dengan kami. Maka aku berdoa buat setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka menyaksikan siaran ini. Mereka diberkati Tuhan. Mereka dilawat Tuhan. Hidup mereka diubahkan. Mengerti sekarang bahwa kami dipanggil bukan untuk melakukan yang biasa, tapi kami dipanggil untuk melakukan yang luar biasa. Aku berdoa biarlah mereka diberkati, kasih karunia berkat pertolongan mujizat Tuhan senantiasa ada bersama dengan mereka. Thank you Lord Jesus, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat bangsa ini Tuhan, dari Papua sampai Aceh, Indonesia diberkati Tuhan. Pulihkan bangsa ini, kami lepaskan kuasa Tuhan, kesembuhan terjadi atas bangsa ini. Indonesia menjadi negara yang maju, negara yang berdaulat atas wilayahnya. Dan kami percaya bahwa antivirusnya sudah ketemu, sehingga yaitu Indonesia bisa luput, bahkan seluruh dunia bisa luput dari yang namanya virus yang berbahaya yang ditakuti ini Tuhan. Doa kami anak-anak Tuhan semua terproteksi, mereka dipagari. Doa kami juga pemerintahan Presiden Joko Widodo diberkati Tuhan. Dari pemerintahan pusat sampai daerah, semuanya lancar berjalan dengan baik, sinergi bersama dengan pemerintahan pusat. Kami berdoa
Amanah jayalah negara kami, tenanglah bangsa kami. Berkati Indonesia dalam kemuliaan Tuhan. Aku berdoa juga buat setiap anak Tuhan yang sedang menyaksikan acara ini. Berkati mereka bersama dengan keluarga mereka. Segala keperluan, kebutuhan hidup mereka dicukupi. Usaha mereka dipulihkan, bangkit kembali, dan dibuat maju dalam nama Yesus. Kalau ada yang sakit hari ini, aku berdoa sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Oleh darah Yesus, oleh bilur-bilurnya, segala sakit penyakit virus dihancurkan. Aku doa kesembuhan terjadi atas hidup mereka dalam nama Tuhan Yesus. Pemulihan terjadi. Terima kasih buat segala sesuatunya Tuhan. Terima kasih buat segala anugerah yang Tuhan sediakan. Tuhan sudah memberikan yang excellence bagi kami. Tuhan yang memberikan yang terbaik bagi kami. Kami juga melakukan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Thank you Lord Jesus. Terima kasih buat segala kebaikan kemurahan Tuhan sudah limpahkan bagi kami. Maka sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan. Kami akan menerima segala berkat yang Tuhan sudah sediakan. Kami percaya kasih karunia Tuhan ada bersama dengan kami. Kekasih Kristus, arahkan hatimu dan percayalah bahwa setiap berkat ini menjadi milikmu. Di tanganmu juga ada berkat. Apa yang kau korbankan juga Tuhan membuat kau berhasil dan diberkati yang luar biasa. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam studi sekolah kuliahmu, diberkatilah engkau di dalam pelayananmu. Apapun yang kau pegang kerjakan di dalam kekudusan, ingatlah perkara ini Tuhan Yesus Kristus pasti buat engkau berhasil. Diangkat Tuhan kau naik ke atas, bukan turun jadi kepala, bukan ekor. Aku berdoa sepanjang minggu bulan bahkan tahun ini merupakan minggu bulan tahun yang penuh berkat, sehingga siapapun tinggal dengan kau pasti diberkati, keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Sekarang terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai mengurapi setiap kita mulai saat ini sampai Tuhan datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku. Kita semua sama-sama menjadi warga kerajaan surga yang percaya. Sama-sama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa lagi minggu depan dalam siaran online dari Gereja Zion Church of Christ. Doa kami, kasih karunia, berkat Tuhan menyertai setiap kita. Tuhan Yesus Kristus berkati. Amin.